Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, kita awali dengan ihda suratul Fatihah ila asyrafin nabiyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم الأشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para peserta kajian Kitab Bahjatin Nazar yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan, ditinggikan derajatnya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kesekian. Saya tidak ingat pertemuan keberapa. Ini adalah pertemuan yang kesekian. Alhamdulillah kita telah sampai ke soal jawab dari kitab Bahjatun Nazar ini. Soal jawab keberapa ya kemarin? Kita telah sampai pada soal jawab nomor 19. Ada baiknya kita murojaah sambil menunggu teman-teman yang masih dalam perjalanan, yang mengikuti kajian ini secara offline. Pada soal jawab yang pertama, kita telah membahas bahwa yang diwajibkan atas kita dari ilmu agama
adalah bagian tertentu dalam ilmu agama yang disebut dengan ilmu ad-din ad-daruri atau al-fardul ainiyyu min ilmiddin. Ilmu agama yang pokok, ilmu agama yang fardhu ain. Kita tidak diwajibkan untuk mempelajari seluruh ilmu. Kita juga tidak diwajibkan secara fardhu ain untuk mempelajari seluruh ilmu agama. Jadi yang pertama tadi kami sampaikan, kami tegaskan bahwa kita tidak diwajibkan, masing-masing dari kita tidak diwajibkan secara fardhu ain untuk mempelajari seluruh ilmu. Kalau seandainya kita diwajibkan untuk mempelajari seluruh ilmu, maka kita semuanya berdosa. Kita semuanya berdosa. Karena banyak di antara kita yang tidak belajar ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu termasuk ilmu. Banyak di antara kita yang tidak mempelajari ilmu tentang pertukangan. Banyak di antara kita yang tidak mempelajari ilmu bagaimana cara meracik obat, ilmu farmasi. Dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang sebagian besar di antara kita yang hadir saat ini yang tidak mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Kalau semua ilmu diwajibkan atas kita, maka kita semuanya berdosa. Kalau kita tidak belajar ilmu biologi, kita berdosa. Kalau kita tidak mempelajari ilmu fisika, kita berdosa. Kalau kita tidak mempelajari ilmu kedokteran, kita berdosa. Makanya para ulama mengatakan, kita tidak diwajibkan untuk mempelajari seluruh ilmu secara fardhu ain. Kita juga tidak diwajibkan untuk mempelajari seluruh ilmu agama. Kalau seandainya seluruh ilmu agama wajib dipelajari secara fardhu ain, kita juga semuanya berdosa. Karena ilmu agama itu bahrun la sahila lahu. Ilmu agama itu bagaikan samudra yang tiada bertepi. Banyak di antara kita yang belum pernah belajar ilmu tafsir. Banyak di antara kita yang belum pernah belajar ilmu hadis. Banyak di antara kita yang belum pernah belajar ilmu usul fiqh. Dan masih banyak lagi cabang-cabang ilmu agama yang lain. Jadi kalau seandainya seluruh ilmu agama itu wajib kita pelajari, maka kita semuanya berdosa. Karena dari sekian ilmu agama itu yang kita pelajari hanya 0,001%-nya saja. Jadi yang 99, sekian persen itu belum pernah kita pelajari dan mungkin sampai seandainya usia kita 100 tahun tidak akan habis kita pelajari. Seandainya usia kita 250 tahun ilmu agama secara keseluruhan itu tidak akan habis kita pelajari. Oleh karena itu para ulama mengatakan yang diwajibkan atas masing-masing dari mukallaf, dari orang yang sudah balik dan berakal, untuk dipelajari dari ilmu agama itu hanya kadar tertentu, bagian tertentu dari ilmu agama yang disebut dengan ilmu agama yang pokok, ilmu agama yang fardhu ain, ilmu din ad-daruri. Pada soal jawab nomor 2 dijelaskan di sana mengenai pengertian apa? Mukallaf. Mukallaf adalah orang yang balik, berakal dan telah sampai kepadanya dakwah Islam. Orang mukallaf itu ada dua. Orang mukallaf itu ada dua. Ada mukallaf yang muslim, karena dia terlahir dari kedua orang tua yang muslim, kemudian balik, tumbuh menjadi seorang muslim. Dan ada mukallaf itu yang kafir. Balik, berakal dan telah sampai kepadanya dakwah Islam, dan dia muslim. Ini mukallaf yang pertama. Mukallaf yang kedua, orang yang telah balik, berakal, dan telah sampai kepadanya dakwah Islam, tetapi dia kafir. Nah, mukallaf yang muslim, yang wajib dia lakukan adalah dua. Yang pertama adalah menjaga keislamannya sampai mati. Yang kedua adalah melaksanakan syariat Islam. Atau dengan ungkapan lain, melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Kalau mukallaf itu kafir, maka wajib bagi dia untuk melakukan tiga hal. Yang pertama adalah masuk Islam. Yang kedua, menjaga keislamannya sampai mati, sampai akhir hayat. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan syariat Islam atau melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan.
Kemudian pada soal jawab nomor 3 diterangkan mengenai siapa orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Takwa itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Wajib bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena hakikat takwa itu adalah melaksanakan semua kewajiban. Melaksanakan semua kewajiban hukumnya adalah wajib. Meninggalkan semua yang diharamkan. Meninggalkan semua yang diharamkan hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu, takwa itu wajib kita raih. Takwa itu wajib kita bukan kita pilih, tapi wajib kita peroleh. Bukan wajib kita pilih, tapi bukan sesuatu yang bisa dipilih, tetapi sesuatu yang wajib diperoleh. Nah, seseorang tidak akan bisa meraih derajat takwa kecuali dengan mempelajari ilmu agama yang pokok, mempelajari ilmu agama yang fardu ain. Karena di dalam ilmu agama yang fardu ain ada yang chat itu apa itu? Barangkali suaranya kurang jelas atau apa? Oh ya, enggak ya. Jadi seseorang yang tidak pernah mempelajari ilmu agama yang pokok, yang di dalamnya menjelaskan tentang apa itu kewajiban, apa itu hal-hal yang diharamkan, maka dia tidak akan pernah meraih derajat takwa. Karena sekali lagi hakikat takwa adalah melaksanakan semua kewajiban. Kalau seseorang tidak tahu mana yang wajib, bagaimana dia bisa melaksanakan? Kemudian hakikat takwa selanjutnya adalah meninggalkan semua yang diharamkan. Kalau seseorang tidak pernah belajar, tidak pernah tahu apa saja yang Allah haramkan atas dia, bagaimana dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Pada soal jawab nomor 4, kita telah membahas bahwa ilmu yang paling tinggi dan ilmu yang paling utama itu adalah ilmu tauhid, karena berkaitan dengan penjelasan tentang kewajiban yang paling tinggi dan paling utama, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Ketika ilmu tauhid atau ilmu aqidah, atau disebut juga usuluddin, atau disebut juga ilmu kalam, ini menjelaskan tentang pengetahuan yang paling mulia, pengetahuan yang paling utama, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ilmu yang membahas pengetahuan yang paling mulia dan paling utama itu dinyatakan oleh para ulama sebagai ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia. Kemudian pada soal jawab nomor 5, itu tadi sudah saya sampaikan ya, 4 dan 5. Ya, karena murojaah, jadi cepat aja. Soal jawab nomor 6, apakah disyaratkan seseorang yang ingin masuk Islam, orang kafir ingin masuk Islam, apakah disyaratkan harus membaca lafadz 2 kalimat syahadat dengan menggunakan redaksi asyhadu? Para ulama tauhid menjelaskan bahwa tidak disyaratkan seseorang yang ingin masuk Islam untuk membaca 2 kalimat syahadat dengan menggunakan redaksi asyhadu. Tetapi setiap kalimat, setiap lafaz atau setiap lafal yang semakna dengan 2 kalimat syahadat, baik diucapkan dalam bahasa Arab atau diucapkan dalam bahasa non-Arab, maka hal itu cukup untuk memasukkan orang kafir ke dalam agama Islam. Seperti misalkan la ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah tanpa redaksi asyhadu, boleh. Sah, keislaman orang tersebut sah. Contoh lain misalkan la khaliqa illallah Muhammadur Rasulullah, atau dengan menggunakan bahasa Indonesia, tidak ada Arabnya sama sekali. Misalkan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali pencipta alam semesta. Tidak menyebutkan kata Allah sama sekali misalkan.
tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali pencipta alam semesta. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu juga cukup untuk menjadikan orang kafir masuk ke dalam agama Islam. Kemudian pada soal jawab nomor 7, pengarang kitab ini menjelaskan kepada kita mengenai dalil atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalil naqli maupun dalil aqli. Kemudian soal jawab nomor 8, oleh pengarang kitab ini kita diajak untuk membahas tentang makna syahadat yang pertama secara global. Makna asyhadu an la ilaha illallah secara global. Kemudian dijelaskan di sana mengenai arti atau definisi dari ibadah. Dijelaskan di sana mengenai definisi ibadah. Ibadah adalah puncak ketundukan dan puncak perendahan diri, puncak ketaatan. Makna ibadah yang seperti inilah yang jika dipalingkan dan dipersembahkan kepada selain Allah, maka seseorang menjadi musyrik. Makna ibadah seperti yang kami sampaikan itulah yang apabila dipalingkan dan dipersembahkan kepada selain Allah, maka seseorang menjadi musyrik. Jadi ibadah dalam arti puncak ketundukan, puncak perendahan diri, puncak ketaatan itu hanya wajib ditujukan kepada Allah. Hanya wajib dipersembahkan kepada Allah, tidak boleh dipalingkan, tidak boleh dipersembahkan, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan di dalam soal jawab nomor 8 ini bahwa ibadah itu tidak hanya memanggil, ya, memanggil orang, memanggil selain Allah, atau meminta tolong kepada selain Allah, atau beristighatsah kepada selain Allah, walaupun orang itu sudah meninggal. Ini bukanlah ibadah yang dipahami oleh para ulama. Arti ibadah itu bukan hanya memanggil seseorang, kemudian seseorang dikatakan sebagai beribadah kepada orang lain. Karena ada sebagian kalangan yang menyatakan bahwa kalau seseorang memanggil nama orang yang sudah meninggal ketika dalam keadaan sulit, misalkan memanggil-manggil nama Nabi Muhammad, ya Muhammad misalkan, maka sebagian kalangan itu mengatakan terhadap orang yang memanggil nama Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad sudah meninggal, asyrakta, kamu telah musyrik, kamu telah beribadah kepada Muhammad, kamu telah menyembah Muhammad. Mestinya ketika kamu dalam keadaan sulit, yang kamu sebut itu ya Allah, itu bukan ya Muhammad, bukan ya Sunan Ampel, bukan begitu. Kalau kamu nyebut-nyebut nama Sunan Ampel, padahal beliau sudah meninggal, itu artinya kamu telah mempersembahkan ibadah kamu kepada selain Allah dan kamu musyrik. Nah, ini tidak benar. Ini tidaklah benar. Karena ibadah itu sekali lagi adalah puncak ketundukan dan puncak ketaatan serta puncak perendahan diri. Bukan hanya semata memanggil selain Allah kemudian seseorang dianggap telah beribadah kepadanya. Ini sudah kita sampaikan secara lumayan rinci pada beberapa pertemuan yang lalu ketika kita membahas tentang soal jawab nomor 8. Kemudian pada soal jawab nomor 9, kita telah membahas tentang makna al-wahid. Bahwa al-wahid artinya adalah annallaha la syarika lahu fil uluhiyah. Bahwa tiada sekutu bagi Allah dalam ketuhanan, wala ma'budu bihaqqin siwah. Dan tidak ada sesuatu apapun yang berhak disembah selain Dia, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa ada coret-coretan itu ya? Ada coret-coretan, mungkin tidak sengaja ya. Ya, yang mencoret-coret layar itu bisa dihapus itu kan ya? Bisa ya? Nggak bisa? Ya sudah lah, nggak apa-apa. Nggak sengaja. Sengaja juga nggak apa-apa, biar tambah indah itu ya. Menambah keindahan. Baik.
Tetapi yang penting untuk kita sampaikan bahwa sifat Maha Esa Allah itu bukan dari segi bilangan, tetapi dari segi bahwa dia tiada sekutu baginya. Jadi kalau kita mengatakan Allah Esa, Allah satu, itu bukan dari segi jumlah, bukan jumlahnya yang satu, bukan bilangannya yang satu, tetapi dengan makna satunya Allah itu dengan makna bahwa tiada sekutu baginya. Kenapa para ulama mengatakan bahwa kalau kita mengatakan Allah Esa, Allah satu itu bukan jumlahnya yang satu, bukan bilangannya yang satu. Kalau seandainya satunya Allah itu dengan makna jumlah dari segi bilangan, itu artinya Allah bisa dibagi menjadi dua. Karena satu itu merupakan jumlah dari setengah ditambah setengah. Dan itu adalah untuk makhluk saja. Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satunya Allah itu bukan dari segi bilangan. Satunya Allah tidak seperti satunya makhluk. Satunya Allah berbeda dengan satunya makhluk. Satunya makhluk itu jumlahnya yang satu. Satunya makhluk itu bilangannya yang satu. Satunya makhluk itu bisa dipecah menjadi dua. Satunya makhluk itu memiliki bentuk. Satunya makhluk itu memiliki ukuran. Itu satunya makhluk. Memiliki ukuran, memiliki bentuk, sehingga bisa dipecah menjadi dua, bisa dibagi menjadi tiga, bisa dibagi menjadi beberapa bagiannya makhluk. Sedangkan satunya Allah itu bukan dari segi jumlah, bukan dalam makna bilangan, bukan dengan makna bahwa ia memiliki bentuk dan ukuran sehingga bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Tidak seperti itu. Satunya Allah itu dari segi bahwa ia tiada sekutu baginya, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tiada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi silahkan kalau mengartikan la ilaha illallah dengan makna tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, boleh. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah, itu juga tidak apa-apa. Atau diartikan tiada pencipta selain Allah, juga benar. Kemudian kita menjelaskan tentang Al-Ahad pada soal jawab nomor 10. Kemudian pada waktu itu ketika kita membahas tentang soal jawab nomor 9 dan nomor 10, kita juga menyampaikan tentang, oh ya, yang nyoret tadi bisa menghapus, ini ada yang kirim chat. Kalau kita nggak bisa menghapus. Atau orangnya nggak sengaja ini. Ya, orang-orang ya sepergenerasi yang bukan generasi Z, ya. Yang generasi X itu kan seperti saya, generasi X ini. Kadang-kadang gaptek nggak bisa. Nggak sengaja mencoret kemudian ingin menghapus nggak bisa karena bukan generasi Z, generasi jadul ya, ya orang-orang seumuran saya lah. Ini mungkin yang mencoret ini yang seumuran saya atau di atas saya. Kalau anak-anak muda insya Allah paham bagaimana cara menghapusnya. Kemudian kita juga telah membahas tentang makna jisim. Ya, jisim itu apa? Dulu pernah kita sampaikan. Rekamannya ada ya. Sudah pernah saya upload di YouTube saya. Rekaman dari kajian ini insya Allah juga akan diupload ke YouTube. Barangkali ada yang ingin murojaah, ada yang ingin mereview kembali apa yang sudah pernah dipelajari, sehingga ilmu yang penting ini tidak hanya mandek di kita, tidak hanya sebagai pengetahuan yang ada pada diri kita, tetapi ketika kita ingin mengajarkan kepada orang lain, ya karena sudah ada rekamannya, bisa kita ulang dan kemudian kita sebarluaskan dan kita ajarkan kepada masyarakat luas. Kemudian pada soal jawab nomor 11, kita telah membahas tentang makna al-awwal, al-qadim. Ya, al-awwal dan al-qadim. Al-awwal itu semakna dengan al-qadim, bahwa Allah tidak bermula, Allah tidak berpermulaan, Allah tidak berawal. Allah tidak, ya terkadang orang yang belajar ilmu agama yang fardhu ain itu paham, tetapi ketika akan menyampaikan kepada yang lain, sulit untuk memahamkan orang lain. Nah, ini perlu diulang-ulang. Jadi kalau kita sudah paham, belum bisa menyampaikan kepada orang lain, ini perlu jam terbang. Perlu terus
mengikuti kajian-kajian seperti ini perlu diulang. Ya. Para ulama mengatakan aqallu ma yu'adul kitabu 'ala at-talibi thalatha marrat. Aqallu ma yu'adul kitabu 'ala at-talib berapa? Thalatha marrat. Sedikit-dikitnya kitab itu diulang untuk diajarkan kepada seorang santri, kepada seorang pembelajar, kepada seorang siswa itu minimal sebanyak 13 kali. Kata para ulama seperti itu. Jadi kalau kita belajar hanya 1 kali, 2 kali, kemudian kita paham, tetapi tidak bisa memahamkan orang lain, yang mungkin perlu sampai diulang 13 kali. Perlu sampai diulang 15 kali. Jangan bosan untuk melaksanakan kebaikan. Jangan bosan, jangan pernah kenyang dengan kebaikan yang kita lakukan. Sampai tujuan akhir kita, yaitu masuk surga dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhasil kita capai. Kemudian kita juga telah menjelaskan pada soal jawab nomor 11, makanya kadang-kadang saya menyampaikan sinonim-sinonim itu supaya memahamkan. Ya. Allah tidak berawal, Allah tidak bermula, Allah tidak berpermulaan. Itu bukan pemborosan kata, itu memang kadang kalau hanya diucapkan 1 kali berawal, apa ya, masih mikir, masih loading. Ditambah dengan tidak bermula, nah, baru kemudian agak cepat loadingnya. Tidak berpermulaan, tidak memiliki permulaan. Itu kadang-kadang saya sampaikan seperti itu, bukan berarti saya ingin memboroskan kata-kata yang tidak ada gunanya, enggak. Karena saya ingin menjelaskan ini secara lebih gamblang, lebih terang benderang, dan tujuannya supaya para peserta kajian semuanya bisa menjelaskan ulang ini kepada orang lain. Kemudian kita juga telah membahas ketika kita mengkaji soal jawab nomor 11 tentang makna ad-daur, tentang makna at-tasalsul. Seandainya Allah tidak bermula, seandainya Allah memiliki permulaan, maka akan terjadi daur dan tasalsul. Akan terjadi daur dan tasalsul. Ini sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian soal jawab nomor 12. Soal jawab nomor 12. Kemudian soal jawab nomor 12. Halo, 1, 2. Mati. Halo, halo. Lalu soal jawab nomor 12, kita dibawa oleh pengarang kitab ini ke dalam pembahasan tentang makna al-hayy. Makna al-hayy bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Maha Hidup, hidupnya Allah tidak bermula, tidak berakhir, bukan merupakan kumpulan dari darah, tulang, daging, dan seterusnya. Lalu kita di dalam soal jawab nomor 13 mempelajari makna al-qayyum bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qayyum menurut sebagian ulama artinya adalah ad-daimul ladzi la yazul. Zat yang maha kekal yang tidak akan punah. Sebagian ulama mengatakan al-qaimu bi nafsihi alladzi la yahtaju ila ghairihi. Zat yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Ada makna ketiga yang tidak disebutkan di dalam kitab, yang pada waktu kita mengkaji soal jawab nomor 13 ini kami sebutkan, yaitu apa? Al-qaim bi tadbiril khalaiq. Al-qaimu, salah satu makna al-qayyum adalah al-qaimu bi tadbiril khalaiq, yang maha mengurusi makhluk atau yang maha mengatur urusan makhluk. Yang maha mengatur urusan makhluk. Di Quran terjemahan Kemenak, itu saya lihat Al-Qayyum diartikan yang terus-menerus mengurusi makhluk. Itu tidak salah. Tidak salah. Jadi kalau di sini disebutkan, di dalam kitab ini disebutkan Al-Qayyum artinya adalah apa? Maha kekal yang tidak akan punah. Kemudian arti yang kedua, menurut sebagian ulama, Al-Qayyum adalah zat yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Ternyata di Quran terjemahan Kemenak, Al-Qayyum diartikan yang terus-menerus mengurusi makhluk. Berbeda dengan dua makna yang disebutkan di dalam kitab ini, tetapi yang ada di Quran terjemahan Kemenak itu tidak salah. Memang para ulama mengartikan Al-Qayyum setidaknya itu dengan 3 makna. 3 makna. 2 makna disebutkan di sini, yang 1 makna tidak disebutkan di dalam kitab, yaitu al-qaimu
bitadbiril khalaiq, yang maha mengatur urusan makhluk atau yang maha mengurusi makhluk. Soal jawab nomor 14, ad-daim. Allah maha kekal. Dijelaskan di sana bahwa kekalnya Allah tidak sama dengan kekalnya surga dan neraka. Kekalnya Allah itu dengan zatnya. Artinya tidak ada sesuatu lain yang menjadikan Allah kekal. Sedangkan kekalnya surga, penduduk surga, neraka, dan penduduk neraka itu bukan dengan zatnya. Bukan dengan zatnya. Itu maksudnya apa? Bukan kekal dengan sendirinya, tetapi karena dikehendaki dan diciptakan kekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekalnya Allah berbeda dengan kekalnya surga dan neraka. Karena memang Allah tidak menyerupai segala sesuatu apapun. Kemudian pada soal jawab nomor 15, kita belajar mengenai makna al-khaliq bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Ia adalah Maha Pencipta. Allah Maha menciptakan segala sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tiada secara akal. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kemudian kita bahas minggu yang lalu ini ya, soal jawab nomor 15 ini. Kita bahas bahwa Allah tidak hanya menciptakan jasad kita, tetapi Allah juga yang menciptakan perbuatan kita. Baik perbuatan yang tampak seperti gerakan tangan, ayunan tangan, langkah kaki, dan lain sebagainya, maupun perbuatan yang tidak tampak seperti pikiran kita, lintasan hati kita, kemudian khayalan kita, niat kita, tekad kita di dalam hati, itu semuanya yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga pada soal jawab nomor 16 telah mengkaji apa itu makna ar-raziq. Ar-raziq, bahwa Allah adalah ar-raziq, yang menyampaikan rizki kepada hambanya. Rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat walaupun haram. Sesuatu yang bermanfaat walaupun haram. Jadi kalau orang menemukan uang di jalan, kemudian dia tidak melakukan tindakan sesuai syariat Islam terkait dengan penemuan uang itu, luqotoh itu, lalu dia makan, ya bukan makan uangnya, uang nggak bisa dimakan. Dia belikan makanan kemudian dimakan, dia belikan pakaian kemudian dikenakan, dia belikan mobil kemudian mobilnya dipakai. Maka uang itu bermanfaat bagi dia, tetapi, dan itu disebut rizki bagi orang itu, tetapi haram. Karena dia tidak mengumumkan dulu. Uang itu harus diumumkan selama setahun di tempat-tempat yang di tempat-tempat publik, di pasar, di masjid, di balai desa kalau sekarang ya, di balai dusun misalkan, di balai kecamatan, dan di tempat-tempat umum, sehingga dia harus menunggu sampai 1 tahun. Uang itu nggak boleh diapa-apakan. Kalau sekarang gampang saja, bikin iklan di koran ya, atau menyebarkan tulisan di medsos, di Facebook dan lain sebagainya, lebih cepat. Ya, jangan ditunjukkan berapa jumlahnya, nanti banyak orang ngaku. Barang siapa yang kehilangan uang sejumlah 1 miliar di depan balai desa Modongan, silahkan menghubungi saya. Banyak orang ngaku. Ya, jangan disebutkan nominalnya berapa, tapi yang jelas harus diumumkan dulu. Tidak boleh dipakai, tidak boleh dimanfaatkan sebelum diumumkan. Ya, sebelum diumumkan. Selama berapa lama? Selama 1 tahun. Tidak boleh diberikan kepada siapapun. Tidak boleh dimasukkan ke masjid sebagai sedekah ke masjid. Nggak boleh, itu bukan hak dia. Itu bukan hak dia. Kalau dia manfaatkan uang itu untuk apapun, itu sama dengan, hukumnya sama dengan mencuri. Ya, haram. Ya, itu rizki dia kalau dia manfaatkan, tetapi itu adalah rizki yang haram. Dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kadang kan orang begitu. Kalau nggak paham ilmu agama, menemukan uang 1 juta di jalanan, wah rizki ini. Iya betul rizki itu, tetapi itu adalah rizki yang haram. Kalau tidak diumumkan selama 1 tahun dulu langsung dimanfaatkan, maka itu adalah rizki iya, tetapi itu adalah rizki yang haram. Artinya itu nanti akan, kalau dia manfaatkan, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Karena itu bukan haknya. Kemudian soal jawab nomor 17. Al-alim. Makna al-alim.
Yang mengetahui segala sesuatu hanya Allah. Yang mengetahui segala sesuatu hanya Allah. Jadi mengetahui segala sesuatu itu min khasais al-uluhiyah. Di antara keistimewaan Tuhan itu adalah apa? Mengetahui segala sesuatu. Sifat ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Sifat mengetahui segala sesuatu ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya mengetahui apa yang Allah beritahukan kepada beliau. Ya banyak yang Allah beritahukan kepada beliau, tetapi Rasulullah tidak diberitahukan oleh Allah mengenai segala hal. Malaikat Jibril, malaikat muqarrabin, para pemuka malaikat, para pembesar, para pimpinan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril dan para pemuka malaikat yang lain, mereka juga tidak mengetahui segala hal. Kapan terjadinya hari kiamat secara pasti, malaikat Jibril tidak tahu. Kapan terjadinya hari kiamat secara pasti, Nabi Muhammad pun tidak tahu. Jadi yang mengetahui segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada soal jawab nomor 18 dan soal jawab nomor 19, kita telah membahas tentang makna al-qadir. Al-qadir mengenai sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyampaikan bahwa sifat kudrah hanya berkaitan dengan sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Sekali lagi, sifat kudrah Allah hanya berkaitan dengan sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Atau hanya berkaitan dengan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tiada secara akal. Sesuatu yang pasti ada, yang tidak mungkin tiada, tidak berkaitan dengan sifat kudrah. Kemudian perkara yang tidak mungkin ada secara akal, yang mustahil ada secara akal, yang mustahil terjadi secara akal, ini juga tidak berkaitan dengan sifat kudrah. Makanya para ulama menjelaskan bahwa ada pertanyaan yang kufur, dijawab dengan iya, kufur, dijawab dengan tidak juga kufur. Pertanyaan yang kufur, jawaban iya kufur, jawaban tidak juga kufur. Contohnya seperti apa? Berkaitan dengan sifat kudrah ini ya. Kalau ada orang menyampaikan sebuah pertanyaan, dan ini tidak boleh ditanyakan. Apakah Allah Maha Kuasa untuk menjadikan zatnya mati? Atau ada orang bertanya, apakah Allah Maha Kuasa untuk menjadikan dirinya mati? Ini pertanyaan kufur. Berarti dia meragukan kekekalan Allah Subhanahu wa taala dan juga meragukan sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang menjawab iya, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan dirinya mati, menjadikan zatnya mati karena dia Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jawaban iya ini kufur. Karena jawaban iya terhadap pertanyaan itu tadi berarti menjadikan Allah mungkin saja mati. Padahal matinya Allah itu adalah perkara yang tidak mungkin terjadi. Perkara yang tidak mungkin terjadi secara akal. Kemudian jawaban tidak, Allah tidak Maha Kuasa untuk menjadikan dirinya mati. Allah tidak Maha Kuasa untuk menjadikan zatnya mati. Ini juga kufur. Kenapa? Karena telah menyandarkan sifat tidak Maha Kuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya jawaban tidak itu artinya menyatakan bahwa Allah tidak Maha Kuasa. Jadi jawaban yang benar adalah mudah sekali dijelaskan oleh banyak sekali para ulama. Jawaban atas pertanyaan seperti itu, seandainya ada orang bertanya seperti itu, jawabannya adalah sifat kudrah Allah tidak berkaitan dengan perkara yang tidak mungkin terjadi secara akal. Ya, tidak mungkin terjadi secara akal. Jadi kalau mata itu tugasnya apa? Melihat. Fungsi mata itu melihat. Kalau mata tidak bisa mendengar, itu bukan berarti buta, bukan berarti mata itu buta. Ya memang fungsinya untuk melihat, bukan untuk mendengar. Nah, fungsi sifat kudrah itu adalah mengadakan atau meniadakan sesuatu
yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada. Itu fungsi dari sifat kudrah. Sesuatu yang pasti ada, yaitu Allah dan sifat-sifatnya, karena tidak bisa ditiadakan secara akal, maka nggak ada kaitannya dengan sifat kudrah. Sesuatu yang mustahil ada, seperti matinya Allah, perkara yang mustahil ada secara akal, mustahil terjadi secara akal, seperti matinya Allah, seperti adanya sekutu bagi Allah, karena ia tidak mungkin diadakan secara akal, tidak mungkin diadakan secara akal, maka tidak ada kaitannya dengan sifat kudrah. Kemudian kita telah membahas juga tentang pembagian hukum akal, pembagian hukum akli. Ada wajib akli, ada mustahil akli, dan ada jaiz akli. Ini sudah ini ya? Sudah ini ya? Minggu yang lalu, sambung ini. Kita lanjutkan. Soal jawab nomor 20. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Soal jawab nomor 20. Ma ma'na anna Allah fa'alul lima yurid. Bagi yang baru bergabung, barangkali perlu kita sampaikan bahwa kitab ini berjudul Bahjatun Nazar. Menjelaskan tentang ilmu agama yang bentuk tanya jawab. Referensi utamanya adalah kitab Sulamit Taufiq dan Mukhtasar Sulamit Taufiq, disertai dengan beberapa tambahan dalil Al-Quran, dalil hadis, dan juga perkataan para ulama yang tidak disebutkan di dalam kitab Sulam atau kitab Mukhtasar Sulamit Taufiq. Apa makna bahwa Allah fa'alul lima yurid, maha berbuat apapun yang ia kehendaki? Maksudnya apa? Fa'alul lima yurid. Ma'nal fa'ali lima yurid, maha berbuat apapun yang dia kehendaki. Annallaha qadirun, maknanya bahwa Allah qadirun, maha kuasa, ala takwini ma sabaqat bihi iradatuhu, untuk menciptakan atau mengadakan apapun yang ia kehendaki pada azal. Pada azal. Azal itu artinya keberadaan tanpa permulaan. Al-wujud bila bidayah, itu al-azal. Pada azal yang ada hanya Allah. Tidak ada selain Allah. Pada azal yang ada hanya Allah semata. Tidak ada apapun selain Allah pada azal. Makanya Allah itu satu-satunya yang azali. Satu-satunya yang tidak memiliki permulaan. Allah satu-satunya azali, yang tidak memiliki permulaan. Karena pada azal yang ada hanya Allah. Pada azal yang ada hanya Allah, makanya Allah itu azali. Satu-satunya yang tidak bermula, satu-satunya yang tidak memiliki permulaan. Segala sesuatu selain Allah memiliki permulaan. Bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan atau mengadakan apapun yang ia kehendaki pada azal. La yu'jizuhu an dzalika syai'. Tiada sesuatu apapun yang melemahkannya dari hal itu. Wala yumani'uhu ahadun. Tiada sesuatu apapun yang, tiada siapapun yang mampu menghalanginya. Wala yahtaju ila isti'anatin bighairihi. Dan tidak membutuhkan kepada bantuan siapapun, bantuan selainnya. Qala Allah Ta'ala, walau sya'allahu ma qatatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Jika Allah menghendaki, tidaklah mereka saling berbunuh-bunuhan. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Allah melaksanakan apa yang ia kehendaki. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sungguh Tuhanmu maha
melaksanakan atau maha berbuat terhadap apa yang dia kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah menghendaki Mas Halawah menikah dalam usia 26 tahun, tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa memundurkan. Kalau Allah berkehendak kita mati dalam usia 50 tahun, tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Kalau Allah berkehendak kita kaya dalam usia 25 tahun, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjadikan kita miskin. Walaupun banyak orang yang berupaya menjadikan kita miskin. Walaupun banyak orang yang ingin kita miskin dan mereka kaya, kalau Allah menghendaki kita kaya dan mereka miskin, pasti terlaksana. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Tapi kita kan nggak tahu apa yang Allah kehendaki pada diri kita, apa yang Allah takdirkan pada diri kita. Jangankan 1 tahun yang akan datang, 1 detik yang akan datang, Allah menghendaki kita seperti apa kita nggak tahu. Oleh karena itu jangan tulul amal, ya. Jangan tulul amal, jangan terlalu panjang angan-angan. Apa yang di depan mata kita yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Jangan hanya berangan-angan nanti saya setelah menjadi orang alim, saya akan mendirikan pondok pesantren, saya iklankan di mana-mana, target saya dalam waktu 1 bulan santri saya jumlahnya 1.000 orang. Ya, disuruh belajar enggak mau. Enggak bisa baca kitab. Ya, enggak memiliki akses pergaulan yang luas. Ya, bukan perkara mudah untuk mendirikan pondok pesantren dengan jumlah santri ribuan misalkan. Itu panjang angan-angan. Apa yang di depan mata kita, kita lakukan. Ya, ilmu agama yang fardhu ain saja kita belum khatam. Kita sudah memanjangkan angan-angan nanti kalau saya sudah khatam kitab Fathul Wahhab, baru kemudian target saya menikah misalkan. Oh, Bahjatun Natur saya belum khatam ini. Bab akidah saja belum khatam. Sudah berangan-angan Fathul Wahhab. Fathul Wahhab. Kitab yang Bahjatun Natur tipis ini ya. Kitab tipis ini. Ini masih butuh terjemahan. Masih butuh terjemahan. Sudah berangan-angan mempelajari dan menghatamkan kitab yang berjilid-jilid misalkan Al-Majmu'. Target saya nanti usia 25 tahun khatam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Imam An-Nawawi. Ya enggak apa-apa, cita-cita besar itu enggak apa-apa. Tapi cita-cita besar enggak apa-apa, boleh itu. Tapi kalau hanya panjang angan-angan tidak dituangkan dalam sebuah aksi nyata, tidak hanya angan-angan saja, tidak dituangkan dalam aksi nyata, hanya diangan-angan saja. Nanti kalau saya umur 25 tahun target saya sudah khatam kitab-kitab besar. Dan diajak ngaji kitab-kitab kecil nggak mau. Itu berarti kan hanya angan-angan saja. Ya kalau punya cita-cita besar dimulai dengan hal-hal yang kecil. Dimulai dari sekarang, jangan ditunda ya. Mulai dari sekarang, dimulai dari diri sendiri, tidak usah melihat orang lain ya, tidak usah tergoda dengan godaan gemerlapnya kehidupan dunia yang luar biasa ini. Orang punya itu kepengin, orang punya ini kepengin, orang punya itu kepengin ya. Orang di sana menjadi apa kepengin seperti itu. Yang orang di sana lagi menjadi apa kepengin seperti itu. Yang di depan mata saja ini yang dikerjakan ya. Cita-cita besar boleh lah, tapi jangan melupakan aksi nyata yang sekarang ini kita lakukan apa. Itu untuk meraih cita-cita yang setinggi langit itu apa? Aksi nyata apa yang kita lakukan? Bangunan setinggi gunung itu dimulai dengan kerikil, dimulai dengan 1 batu bata. Gedung pencakar langit itu dimulai dengan apa? Dengan batu bata 1. Kalau nggak ada batu bata 1, nggak bisa. Ya, 1.000 langkah itu dimulai dengan satu langkah. 1.000 langkah itu dimulai dengan satu langkah. Kita nggak bisa langsung 1.000 langkah itu dalam hitungan 1 detik, enggak. Ya, kita harus melangkah demi langkah, melakukan langkah demi langkah, supaya kita bisa mendapatkan atau sampai pada 1.000 langkah. Itu harus diawali dengan 1 langkah. Oleh karena itu,
Karena kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah takdirkan pada diri kita di masa yang akan datang, maka tugas kita adalah melakukan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kita lakukan sesuai dengan pengetahuan manusia. Kalau ingin pintar ya belajar. Kalau ingin bisa baca kitab ya ngaji. Kalau ingin kaya ya bekerja. Kalau kita ingin sembuh dari penyakit, usaha kita adalah berobat. Misalkan, kalau ingin kenyang ya makan, jangan hanya diangan-angan. Iyalah, saya nanti makan. Diangan-angan saja, bisa kenyang nggak? Kita bukan wali, ya kalau wali. Dengan berzikir aja bisa kenyang, kalau wali itu ya. Dengan membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Seorang wali bisa jadi akan dijadikan dan diciptakan, dikehendaki kenyang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makan itu bukan diangan-angan, tapi dilakukan. Supaya kenyang ya makan gitu. Itu yang kita tahu. Ya, itu yang kita tahu. Tapi kalau kita sudah berusaha kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, pada saat itulah kita tahu bahwa Allah tidak menakdirkan atau belum menakdirkan kita meraih apa yang kita cita-citakan. Terus tugas kita selanjutnya apa? Ya terus berusaha. Terus berusaha. Kita nggak tahu masa depan kita, bagi kita masih tertutup. Ya, masa depan kita itu tertutup. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita loh, kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Kalau seandainya orang tua kita tahu apa yang terjadi pada diri kita di masa yang akan datang, ya orang petak kita sesuai dengan keinginannya. Nggak ada orang tua yang gagal kalau seperti itu. Nah, karena apa yang terjadi di masa yang akan datang pada diri kita, pada anak kita, pada keluarga kita, pada orang-orang yang kita cintai, kita tidak tahu, maka apa yang kita lakukan? Kita lakukan sesuai dengan apa yang kita tahu. Kalau orang melakukan sebab, biasanya akan menghasilkan akibat. Kalau orang melakukan sebab, biasanya akan menghasilkan musabbab, ya, dalam ilmu manusia. Tetapi kalau kita sudah melakukan sebab, ikhtiar, usaha, akibat itu tidak kita dapatkan, maka pada saat itulah kita tahu bahwa Allah belum atau tidak menakdirkan apa yang kita cita-citakan. Tugas selanjutnya adalah terus berusaha. Jangan pesimis, jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Husnudzon kepada Allah mungkin kalau saya mendapatkan apa yang saya cita-citakan sekarang, ya mungkin ada banyak sekali kendala ya karena banyak di usia yang muda ketika sudah sukses banyak orang yang iri, banyak orang yang dengki. Oh, mungkin kesuksesan saya tertunda. Mungkin ada hikmahnya. Mungkin banyak hikmah di balik, bukan mungkin, pasti ada hikmah di dalamnya. Allah barangkali akan menjadikan saya atau menakdirkan saya atau menghendaki saya sukses, sukses dalam arti dalam pandangan umumnya manusia ya. Kalau sukses yang sebenarnya itu kan meraih derajat takwa. Sukses dalam pandangan manusia pada umumnya, ya, tidak punya utang, tidak punya cicilan, punya uang lah ya, misalkan HP-nya keren, gitu, mobilnya keren. Mungkin kalau saya meraih itu di usia yang masih sangat muda, banyak orang yang iri sehingga akan menjadikan kekisruhan lah ya di kampung atau di tempat saya. Mungkin ini adalah kesuksesan yang tertunda. Barangkali nanti husnul saya akan bisa meraih apa yang saya inginkan, cita yang ingin saya raih itu mungkin di usia berikutnya, di usia 40 tahun, di usia 50 tahun. Barangkali begitu. Husnudzon, tetap husnudzon, tetap ikhtiar dan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang online kita cukupkan sampai di sini, sudah 1 jam ya. Barangkali ada pertanyaan silakan. Jika ada, ya. Jika tidak ada ya nggak usah dipaksa-paksakan harus bertanya. Ada pertanyaan? Bisa melalui chat atau langsung dibuka Mbak Aga ininya apa? Mikrofonnya.
Kalau tidak ada kita akhiri, kita lanjutkan minggu depan. Bisa diperjelas lagi tentang Al-Qudrah dari Ustaz. Al-Qudrah. Ini ada direct message tapi kosong. Dan iradah. Qudrah dan iradah. Baik. Intinya begini. Para ulama menjelaskan bahwa fungsi sifat qudrah itu adalah mengadakan dan meniadakan. Sedangkan fungsi sifat iradah adalah mengkhususkan makhluk. Ya, kalau redaksi dari para ulama bukan makhluk sebenarnya. Al-mumkin al-aqli. Mengkhususkan makhluk yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada dengan hal-hal tertentu, tidak dengan hal-hal yang lain. Saya contohkan begini. Ada tidaknya makhluk, ya, makhluk itu diciptakan atau dimatikan atau tidak diciptakan, misalkan. Itu kaitannya dengan sifat qudrah. Tetapi makhluk itu diciptakan hidup di mana? Diciptakan hidup di mana? Nah, Allah mengkhususkan makhluk ciptaan tertentu ini hidup di daerah tertentu, tidak hidup di daerah yang lain, itu kaitannya dengan sifat iradah. Nah, makhluk yang diciptakan ini memiliki sifat seperti apa? Hidungnya mancung, dia rajin, ya, tidak pesek, tidak malas misalkan. Nah, Allah mengkhususkan makhluk tertentu dengan sifat tertentu, tidak dengan sifat yang lain, itu kaitannya dengan sifat iradah. Allah menciptakan banjir, ya, adanya banjir atau tidak adanya banjir itu kaitannya dengan sifat qudrah. Tetapi banjirnya di mana dan banjirnya seperti apa? Banjirnya kapan? Apakah pada zaman Nabi Nuh ataukah pada masa sekarang? Itu kaitannya dengan sifat iradah. Ada tidaknya Mas Hanif, lahir dan matinya Mas Hanif itu kaitannya dengan sifat qudrah. Tetapi Mas Hanif diciptakan hidup di mana? Pada masa presiden siapa? Pada masa Nabi Adam atau pada masa Nabi Muhammad? Dengan sifat seperti apa? Ya, itu adalah kaitannya dengan sifat iradah. Gitu ya, paham ya? Bismillah, Afan Ustaz, izin bertanya bagaimana cara agar kita berlapang dada dalam menerima takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, memahami dengan baik ilmu aqidah. Memahami dengan baik ilmu tauhid. Kalau kita paham ilmu aqidah, kalau kita paham ilmu tauhid, ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara beriman yang benar kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan berlapang dada terhadap segala apa yang Allah takdirkan pada diri kita. Kemudian juga memahami ilmu tauhid, memahami ilmu aqidah, kemudian juga memahami ilmu tentang kewajiban hati. Ilmu tentang kewajiban hati. Dijelaskan oleh para ulama, salah satu kewajiban hati adalah ridho. Tidak protes, pasrah, manut terhadap segala yang Allah takdirkan kepada kita. Tidak protes kepada Allah, berlapang dada, rela, kalau istilah orang awam ikhlas, ya, padahal ikhlas dengan ridho itu berbeda. Tetapi dalam bahasa Indonesia, ridho dengan ikhlas itu saling beririsan satu sama lain, padahal dalam bahasa syariat berbeda, ya. Tapi kadang ikhlas itu dalam bahasa Indonesia menggantikan istilah ridho. Ya. Kadang-kadang menggantikan istilah ridho. Anak saya mati, saya ikhlas, ya Allah ikhlas, anak saya dimatikan. Saya dijadikan melarat seperti ini, tidak padahal sebelumnya saya kaya raya, saya ikhlas. Itu bukan ikhlas.
Dalam bahasa agama itu adalah apa? Ridho. Itu bukan ikhlas. Tapi dalam bahasa Indonesia sudah jadi bahasa Indonesia. Sudah jadi bahasa Indonesia itu diistilahkan oleh sebagian orang dengan istilah apa? Ikhlas. Jadi yang pertama jawaban saya, pahami ilmu tauhid dengan baik. Kemudian yang kedua, pahami ilmu tentang kewajiban hati. Salah satu kewajiban hati adalah apa? Ridho terhadap segala apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kemudian tanamkan dalam hati bahwa kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah. Kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nyawa kita, badan kita, anggota badan kita, harta kita, ini bukan kita yang pemilik hakikinya. Kepemilikan kita terhadap diri kita dan apa yang kita miliki itu bukan kepemilikan yang hakiki. Saya punya harta, saya punya uang sekian miliar. Kepemilikan saya terhadap uang yang ada di tangan saya itu bukan kepemilikan hakiki. Tanamkan dalam hati bahwa itu semuanya adalah milik Allah. Kesehatan kita adalah milik Allah. Sewaktu-waktu kita diambil kesehatan kita oleh Allah, kemudian kita ditakdirkan menjadi orang yang sakit, ridho. Tidak ada kata lain kecuali apa? Ridho. Tidak ada sikap dan tindakan lain dalam diri kita kecuali ridho. Karena hakikatnya ini semuanya milik Allah. Anak kita, nyawa anak kita, kesehatan anak kita, kebugaran badan kita, kebugaran badan anak kita, ini semuanya bukan milik kita, tetapi semuanya adalah milik Allah. Bahkan rumah kita, kendaraan kita, apapun, jantung kita, roh kita, ya, paru-paru kita, tangan kita, badan kita, mulut kita, semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sewaktu-waktu diambil oleh pemilik hakikinya, tidak ada sikap lain yang harus kita lakukan, yang mesti kita lakukan kecuali kita wajib ridho. Karena kita nggak punya apa-apa. Kita ini tidak punya apa-apa. Semua apa yang menjadi milik kita secara majazi ini, sejatinya pemilik hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita tidak memiliki apa yang kita miliki sejatinya, ya, pemilik hakiki dari badan kita adalah Allah, pemilik hakiki dari harta kita adalah Allah, maka kita tidak boleh melakukan tindakan terhadap badan kita atau harta kita yang tidak diizinkan oleh pemilik hakikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi badan kita ini hanya titipan. Sewaktu-waktu diambil oleh pemilik hakikinya, kita wajib ridho. Karena badan ini hanya titipan, pertama kita tidak boleh sombong. Ya, secantik apapun, seganteng apapun, ini kan bukan milik kita, ini milik pemilik hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena ini bukan milik kita sejatinya, maka kita tidak boleh menggunakannya untuk hal-hal yang menyalahi aturan syara dari pemilik hakikinya. Ya. Harta kita itu kan bukan milik kita. Maka kita jangan menggunakannya di dalam hal-hal yang tidak diizinkan oleh pemilik hakikinya. Di dalam apa misalkan ya, membeli minuman keras, di dalam melakukan perzinaan misalkan, atau membangun rumah judi, atau melakukan apapun, bertindak apapun terhadap harta yang tidak sesuai dengan apa yang diizinkan oleh pemilik hakikinya, maka tidak boleh kita lakukan. Badan kita ini juga bukan kita yang memiliki, ini hanya titipan, ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan dipakai untuk bermaksiat kepada pemilik hakikinya, jangan dipakai untuk melanggar perintahnya, jangan dipakai untuk meninggalkan kewajiban. Ya, sampean dititipi motor misalkan ya. Kemudian yang pemilik motor itu berpesan, jangan dipakai ke ke pasar misalkan ya. Biarkan di sini itu saja, jangan dipakai ke pasar. Sampai gunakan ke pasar, itu artinya sampai tidak amanah.
Ketika kita dititipi badan kita oleh Allah, kemudian kita diperintahkan untuk menggunakan badan kita ini untuk melaksanakan kewajiban, tetapi kita tidak melakukan kewajiban sebagaimana diperintahkan oleh Allah, berarti kita tidak amanah. Berarti kita tidak amanah. Nah, itu. Baik, ya, Mas Irwan. Kita cukupkan sampai di sini. Mau nanya channel YouTube-nya Ustadz, biar nanti kalau mau rojaah gampang. Ditulis Mas Hendra, Nur Rahmat Abu Nabil. Atau saya tulis di sini ya. Nur Rahmat Abu Nabil. Tuh kok jadinya direct message ya? Gimana cara? Everyone, mana everyone? Iya, Nur Rahmat Abu Nabil ya. Nabil. Anak saya namanya Nabil. Nabil, baik. Kita akhiri dengan bacaan tahlil dan sholawat Nabi. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.